digital gitu ya. Karena di era sekarang digitalisasi ini berkembang dengan sangat luar biasa pesat. Mungkin teman-teman semua juga tahu ya, apalagi di era pandemi seperti sekarang, pengguna internet itu melonjak dengan sangat tajam sekali ya. Jadi menurut datanya bahwa ada sekitar 272 juta penduduk di Indonesia, dan tahun 2019 ini pre-pandemic gitu ya, sebelum pandemik itu ada 175 juta orang yang menggunakan internet. Sementara di tahun 2020 ketika pandemi menyerang ya, ketika pandemi datang, itu naik sampai 196 juta hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Yang artinya kenaikannya itu meningkat sampai 12%. Itulah kenapa kita perlu sekali untuk bisa mendapatkan peluang di dalam internet. Ya, kita perlu memahami sekali bahwa internet ini menjadi sebuah tools, menjadi sebuah senjata, menjadi sebuah kekuatan kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan yang lebih tinggi di era seperti sekarang. Itulah kenapa Bill Gates pernah bilang, jika bisnis kita tidak dalam internet, maka bisnis kita pasti akan punah. Berapa banyak bisnis yang punah di luar sana hanya karena tidak mau beradaptasi dengan internet. Ya, itulah kenapa kita perlu sekali untuk memahami tentang yang namanya digital ini. Kita mungkin juga menyadari bahwa perkembangan internet yang begitu cepat berakibat dengan gaya hidup kita yang berubah. Yang dimana dulu kalau kita menikmati hiburan selalu melalui televisi atau mungkin radio, tapi sekarang semuanya menikmati hiburan lewat HP dan juga internet. Semua orang dulu nonton video melalui TV, sekarang nonton video di handphone Anda, benar nggak? Bahkan sekarang aja kita bisa live bareng-bareng seperti ini dari handphone Anda. Ya, Anda kebayang ya, itu suatu perubahan yang luar biasa. Ya, nah, di samping itu juga ada juga orang belanja dulu di toko, tapi sekarang belanja bisa lewat HP, bisa lewat internet. Ya, nah ini adalah sebuah perubahan perubahan gaya hidup dengan adanya digital ini. Ya, nah pertumbuhan digital di Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan digital terpesat di dunia ya. Di Asia Tenggara sih pasti number one lah, karena kita jumlahnya banyak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah maukah kita menjadi bagian dalam yang namanya industri periklanan dan juga e-commerce. Kenapa periklanan, kenapa e-commerce? Karena dunia periklanan yang berbasis dengan mobile atau berbasis handphone itu naik dari tahun 2019 5 triliun itu meningkat 6,5 triliun di tahun 2020. Anda bayangkan ya, peningkatannya luar biasa. Tapi yang lebih gila lagi itu adalah di e-commerce. Penjualan di online itu meningkat dari 260 triliun sampai 600 triliun dalam waktu 1 tahun. Anda bayangkan. Pertanyaannya sekarang, Anda pengen nggak kecipratan tuh 600 triliun? Kalau saya sih kecipratan dikit aja, kayaknya sih tetap rasanya kayak ditampar gitu. Anda bayangkan 600 triliun itu berapa nolnya tuh ya? Saya nggak bisa ngitung, 12, 13, 14, 15 apa ya? 14 ya gitulah, pokoknya yang pasti nolnya banyak lah. Yang pasti kalau nolnya hilang 2 aja masih tetap banyak gitu. Jadi itu adalah satu market cap atau market yang sangat besar, satu kue bisnis yang sangat besar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda ingin terlibat di dalam industri itu, atau Anda hanya ingin menjadi penonton, atau Anda hanya pengen jadi pelakunya atau penggunanya atau konsumennya. Nah, saya rasa kita semua pasti pengen untuk jadi pelaku di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya. Nah, tidak semua orang bisa memiliki e-commerce, karena e-commerce itu butuh biaya yang besar dan lain-lain. Itulah kenapa ada sebuah konsep yang disebut dengan social concept, di mana social concept ini berarti bahwa konsep yang menggabungkan kekuatan sosial masyarakat, yaitu kita semua di sini, dengan industri yang namanya digital big data. Ya, karena dengan adanya big data ini, maka segala sesuatu itu bisa berbeda, bisa berubah, terutama dengan kekuatan sosial ini. Ya, dimana kita juga sama-sama tahu bahwa ada dua yang sangat besar gitu ya, ada digital advertising, periklanan berbasis digital, ada e-commerce, penjualan berbasis digital, dan juga ada networking big data. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan yang namanya konsep social advertising, di mana social advertising ini adalah penggabungan dari networking big data dengan digital advertising. Tapi juga kita mengenalkan sebuah konsep baru, yaitu yang namanya social e-commerce, di mana kita menggabungkan kekuatan networking big data dengan yang namanya kekuatan digital dari e-commerce. Nah, artinya apa sih social advertising? Apa sih artinya social e-commerce? Social advertising artinya adalah menggunakan kekuatan masyarakat dalam melakukan percepatan dalam meningkatkan traffic di digital advertising. Yang artinya adalah kita rame-rame, kita nonton iklannya. Ya, mungkin Anda nggak asing dengan hal itu. Tapi ada juga yang kedua, yaitu namanya adalah social e-commerce, di mana social e-commerce ini menggunakan networking big data tersebut yang sama, kita juga bisa menggunakan kekuatan itu untuk meningkatkan percepatan distribusi produk secara digital. Dan di saat yang bersamaan, kita akan mendapatkan profit share dari sana. Nah, itulah yang menarik. Jadi kita bisa mendapatkan dengan networking big data yang sama, kita bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi yang
Anda di dalam e-commerce tersebut. Tentunya Anda nggak pernah dengar ini sebelumnya, karena kalau di e-commerce pada umumnya kita harus jualan